Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya telah diberi kesempatan untuk sedikit menjelaskan mengenai teori belajar sosial Albert Bandura. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neng Mariama Maharani, NPM 2021533072 dari Pendidikan Fisika. Pengertian teori belajar sosial Albert Bandura. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Albert Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya, anak tersebut sudah pernah melihat orang lain melakukannya, terlepas apapun medianya. Disinilah peran elemen sosial bahwa seseorang bisa belajar informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. Teori social learning dapat menjadi jawaban atas celah dari teori-teori belajar lainnya. Pada teori ini terdapat 3 konsep yang menjadi dasar, yaitu yang pertama, manusia belajar lewat observasi. Yang kedua, kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, belajar sesuatu tidak menjamin perubahan perilaku. Nah, menurut Albert Bandura, sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif melewati modeling, sehingga dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku, maka akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Dengan demikian, inti dari pembelajaran modeling yaitu ada 4. Yang pertama, mencakup penambahan dan pencarian perilaku yang diamati untuk kemudian melakukan generalisasi dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Modeling melibatkan proses-proses kognitif, jadi tidak hanya meniru tetapi menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain dengan representasi informasi secara simbolis dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Selanjutnya, karakteristik modeling sangat penting. Manusia lebih menyukai model yang statusnya lebih tinggi daripada sebaliknya, pribadi yang berkompeten daripada pribadi yang tidak berkompeten, dan pribadi yang kuat daripada pribadi yang lemah. Yang selanjutnya, manusia bertindak berdasarkan kesadaran tertentu mengenai apa yang bisa ditiru dan apa yang tidak bisa ditiru. Cara agar teori sosial dapat berjalan efektif pada pembelajaran yaitu yang pertama, perhatian. Anak harus memberikan atensi atau perhatian. Apapun yang mengalihkan perhatian akan berdampak buruk pada proses pembelajaran sosial. Yang kedua, retensi. Kemampuan untuk menyimpan informasi untuk yang penting. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, utamanya adalah kemampuan untuk menyerap hal-hal baru. Yang ketiga, reproduksi. Setelah memberikan perhatian kemudian menyimpannya, tiba saatnya untuk melakukan tindakan yang telah diajari. Inilah peran penting dari latihan, sehingga perilaku akan semakin terasa. Yang terakhir, motivasi. Tahap terakhir untuk memastikan proses belajar berlangsung secara lancar adalah motivasi. Untuk meniru perilaku yang terlihat, konsep pemberian hadiah atau hukuman bisa dijadikan sebagai cara untuk pemberian motivasi. Ada 5 kemungkinan dari hasil modeling, yaitu yang pertama, mengarahkan perhatian. Dengan modeling orang lain, kita bukan hanya belajar tentang bagaimana tindakan, tetapi juga melihat berbagai objek terlibat dalam tindakan-tindakan tersebut. Yang kedua, yaitu menyempurnakan perilaku yang sudah dipelajari. Modeling menunjukkan perilaku mana yang sudah kita pelajari dan yang sudah kita gunakan. Yang ketiga, itu memperkuat atau memperlemah hambatan. Modeling perilaku dapat diperkuat atau diperlemah tergantung konsekuensi yang dialaminya. Yang keempat, mengajarkan perilaku baru. Jika dalam modeling berperilaku cara baru melakukan hal-hal baru, maka terjadi efek modelan. Yang kelima, membangkitkan emosi. Melalui modeling, orang dapat mengembangkan reaksi emosional terhadap situasi yang pernah dialami secara pribadi.
Penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang keempat, internasionalitas. Peserta didik adalah perencana yang bukan hanya sekadar ingin memprediksi masa depan, tetapi intens membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencananya. Yang kedua yaitu memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan untuk mengantisipasi hasil tindakan dan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku mana yang dapat menghindari kegagalan. Yang ketiga, reaksi diri. Peserta didik lebih daripada sekadar berencana dan merenungkan perilaku ke depan, karena manusia juga sanggup memberikan reaksi diri dalam proses motivasi dan meregulasi diri terhadap setiap tindakannya. Yang keempat, refleksi diri. Peserta didik adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan merefleksi diri. Kemampuan manusia merefleksi diri membentuk kepercayaan diri dari manusia. Prinsip teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar cenderung berorientasi pada yang pertama itu kepribadian. Seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui pengamatan. Yang kedua, belajar melalui proses pengamatan terhadap segala yang dapat ditimba sebagai pengalaman sekarang dan merasakannya, bahwa manusia selalu hidup pada saat di mana manusia hidup dan bukan pada suatu waktu lainnya. Yang ketiga yaitu determinisme resipokal. Dalam teori belajar sosial Bandura sebagai pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk hubungan interaksi timbal balik yang terus-menerus. Selanjutnya, teori tanpa reinforcement. Menurut Bandura, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak, tetapi itu bukan merupakan satu-satunya bentuk tingkah laku seseorang individu. Selanjutnya, teori belajar sosial berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi interaksi feedback yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. Yang selanjutnya, teori belajar sosial Bandura dapat menerapkan prinsip pertumbuhan, kontinuitas, dan rekonstruksi selama berlangsungnya proses belajar mengajar. Selanjutnya, konsep dasar teori efikasi diri adalah adanya keyakinan bahwa setiap individu mempunyai kemampuan mengontrol pikiran, perasaan, dan perilakunya. Dengan demikian, efikasi diri merupakan masalah persepsi subjektif. Cara yang dapat digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura yang pertama itu mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta, konsep, gambar, bagan, media pembelajaran visual lainnya. Yang selanjutnya, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Menggunakan musik, menciptakan suasana riang, teknik penyajian materi bervariasi, dan mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Nah, kesimpulannya, penerapan belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar memberi ruang bagi suatu proses belajar yang bergerak terus-menerus. Gerak yang terus-menerus terjadi mendorong muncul masalah sehingga memicu intelektual untuk memformulasikan usulan-usulan baru untuk bertindak. Konteks pembelajaran pertama mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulasi respon. Kedua, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan, dan pengulangan hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Sehingga proses belajar mengajar di sekolah adalah kreativian diri yang menghubungkan pikiran dan tindakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.